Di sebuah kota kecil bernama Hisashi, sebuah klan kuno bernama Yamaguchi menyimpan rahasia gelap yang tak pernah diketahui orang luar. Klan itu terkenal sebagai keluarga kaya dan berpengaruh. Namun di balik senyum sopan dan gestur ramah, tersimpan ritual kelam yang melibatkan entitas dunia lain. Cerita ini dimulai ketika seorang wartawan investigasi bernama Ryota Matsumoto tiba di kota tersebut untuk menyelidiki hilangnya seorang pejabat pemerintah. Semua petunjuk mengarah ke klan Yamaguchi, namun tak satu pun penduduk berani berbicara. Ryota menerima sebuah surat misterius dari sumber anonim yang memintanya datang ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Di sana, ia menemukan simbol aneh yang terpahat di lantai, lingkaran dengan mata terbuka di tengahnya. Saat Ryota menyentuh simbol itu, ia mendengar bisikan mengerikan dan melihat kilasan bayangan seseorang diseret ke dalam kegelapan. Merasa dikejar waktu, Ryota memutuskan untuk menyelinap ke kediaman Yamaguchi pada malam hari. Di dalam rumah besar yang menyerupai istana, ia menemukan lorong bawah tanah yang dijaga ketat. Dengan hati-hati, ia menyusup dan tiba di sebuah ruang rahasia. Di sana, ia melihat ritual mengerikan. Anggota klan Yamaguchi berdiri di sekeliling sebuah altar besar, memanggil sosok yang disebut Kurokami, dewa kehancuran yang dipercaya memberi kekuatan dan kekayaan pada klan mereka. Tiba-tiba, seorang pria tua bertubuh kurus, Kenta Yamaguchi, kepala klan, memandang langsung ke arah Ryota dan tersenyum, seolah-olah tahu bahwa ia ada di sana. Ryota berhasil melarikan diri, tetapi sejak malam itu, ia mulai dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, ia melihat kota Hisashi dilalap api, penduduknya menjerit, sementara bayangan besar dengan rambut hitam menjulang di atas mereka. Ketika terbangun, ia menyadari bahwa beberapa bekas luka muncul di tubuhnya tanpa alasan yang jelas. Ryota kembali menemui sumber anonimnya, seorang wanita tua bernama Kaede. Kaede adalah mantan pelayan klan Yamaguchi yang melarikan diri bertahun-tahun lalu. Ia menceritakan rahasia kelam klan itu. Sejak zaman dahulu, keluarga Yamaguchi telah melakukan perjanjian dengan Kurokami. Sebagai imbalan atas kekayaan dan kekuasaan, klan harus mengorbankan jiwa manusia setiap 30 tahun. Jika ritual gagal dilakukan, Kurokami akan bangkit dan menghancurkan seluruh klan serta kota mereka. Kaede memperingatkan Ryota agar pergi, tetapi Ryota menolak. Jika mereka tidak dihentikan, berapa banyak orang yang akan jadi korban berikutnya? Katanya, Ryota kembali menyusup ke rumah Yamaguchi, kali ini dengan bantuan Kaede. Mereka menemukan sebuah dokumen kuno yang menjelaskan bahwa Kurokami hanya bisa dihentikan jika simbol kehidupan dihancurkan. Simbol itu, menurut catatan, tersembunyi di ruang bawah tanah rumah Yamaguchi. Namun, saat Ryota dan Kaede mencoba mencarinya, mereka tertangkap oleh anggota klan. Mereka diikat di ruang ritual, di hadapan Kenta Yamaguchi. "Kamu seharusnya tidak ikut campur, Ryota," kata Kenta dengan suara dingin. Kenta memulai ritual untuk mengorbankan Ryota. Tepat saat pisau akan ditancapkan, Ryota berteriak, "Aku tahu di mana simbol kehidupan itu. Jika aku mati, kalian tidak akan pernah menemukannya." Kenta terhenti. Dengan tipu daya, Ryota berhasil membebaskan dirinya dan melawan para anggota klan, meski nyaris kalah jumlah. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ritual yang terganggu membuat segel Kurokami retak. Bayangan besar mulai muncul dari altar, dengan mata merah menyala dan rambut hitam panjang melayang seperti api. Suaranya menggelegar di ruangan itu. "Kalian telah melanggar perjanjian. Sekarang, aku akan mengambil segalanya." Dalam kekacauan itu, Kaede menemukan simbol kehidupan, sebuah patung kecil yang tersembunyi di balik dinding altar. "Hancurkan patung itu," teriaknya kepada Ryota. Ryota berlari menuju patung, tetapi Kurokami menghalangi jalannya. Tubuh Ryota terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat sebuah tongkat logam dan menghancurkan patung itu. Seketika, Kurokami mengeluarkan jeritan memekakkan telinga. Tubuhnya mulai retak dan lenyap menjadi debu hitam. Namun, kehancurannya membawa dampak besar. Seluruh rumah Yamaguchi mulai runtuh. Ryota dan Kaede berhasil melarikan diri dengan luka-luka parah.
klan Yamaguchi hancur bersama rumah mereka, menyisakan kota Hisashi dalam keheningan yang mencekam. Penduduk yang selamat tidak pernah berbicara tentang kejadian itu. Ryota menulis laporan tentang apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang percaya. Namun, di malam-malam sepi, ia masih bisa mendengar suara bisikan dari bayangan, mengingatkannya bahwa sesuatu yang gelap masih mengintai di sudut dunia. Dan di bekas reruntuhan rumah Yamaguchi, seorang anak kecil menemukan sebuah patung kecil yang retak, dengan mata merah yang kembali menyala.